Ini ada pertanyaan, baru melakukan operasi hidung 11 hari. Lubang hidung kanan lebih besar daripada kiri. Untuk nafas yang kiri susah seperti sedang flu. Apakah bakal normal lagi? Pada saat setelah operasi memang ada bengkak. Bengkak itu tergantung dari banyak variasi tindakannya. Semakin dalam lapisan pekerjaannya, semakin bengkak biasanya. Misalnya operasi hidung tapi di bawah kulit saja, misalnya dengan menambahkan sedikit ketinggian atau mengurangi ketinggian sedikit di bawah kulit, akan lebih cepat recovery-nya atau akan lebih sedikit bengkaknya dibandingkan kalau misalnya kita pekerjaan lebih dalam, misalnya ke tulangnya dirampingkan, tulangnya digeser, kemudian rekonstruksi tulang cut atau tengah. Jadi itu pekerjaan lebih dalam lagi sampai ke tulang rawan di tengah, sampai ke dalam hidung dan ke tulang sekat yang paling dalam, yaitu tulang ethmoid. Nah itu kalau bengkak bisa menyebabkan nafas yang memang terganggu. Kadang-kadang nafas terganggu itu nggak cuma kiri atau kanan saja, jadi kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang sebelah juga. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa lubangnya juga beda, jadi artinya tidak hanya pengaruh di dalam tapi dari luar juga beda, dan di sini sebelah kanan lebih besar lubangnya daripada sebelah kiri, dan nafas sebelah kanan juga lebih enak. Ada kemungkinan memang bengkaknya sebelah atau ujungnya miring. Jadi begitu ujungnya miring ke kiri atau miring ke kanan, lubang hidungnya akan berbeda, salah satu lebih besar atau lebih kecil. Kalau dari depan aja sudah menyempit, biasanya ke belakang juga akan sulit nafasnya. Jadi menyempit itu bisa di depan, di belakang. Kalau di depannya rata tapi di dalamnya sempit, mungkin karena bengkak atau ada miring di bagian dalam. Tapi tadi saya tidak tahu apakah ini pekerjaan memang melibatkan bagian dalam atau bagian luar saja, seperti L-implant. Kalau L-implant dia bagian luar saja. Nah kalau bagian luar saja bisa saja nafasnya terganggu karena ujungnya ini miring. Kenapa miring? Penyebabnya pertama mungkin memang karena ada tarikan cuping, jadi mungkin ada pekerjaan di cuping sehingga ada tarikan ke kiri atau ke kanan. Kemudian dari tengah ini juga mungkin ada tekanan, jadi ada tekanan sehingga pelan-pelan karena gerakan, ketawa, ngobrol, tekanan ini pelan-pelan mendorong ke kiri atau ke kanan karena dia biasanya karena lumayan tension ya, lumayan menekan, sehingga ada gerakan sedikit dia akan mudah bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah mungkin juga karena faktor penyembuhan misalnya bengkak, salah satu lebih bengkak kiri atau ke kanan sehingga mendorong. Mungkin juga karena pemulihannya lebih cepat, ada bagian yang pemulihannya lebih lama, sehingga karena lebih lama tulang rawannya bergeser sehingga menyebabkan miring ke kiri atau ke kanan. Jadi banyak penyebabnya. Jadi kita tahu dari mana apakah ini memang miring atau akan kembali sementara karena bengkak, atau nanti akan kembali jadi simetris, jadi napas juga lebih enak dengan observasi. Jadi untuk 11 hari kita memang belum bisa menilai karena masih akan ada perubahan bentuk. Sementara apa yang harus kita lakukan, yaitu membersihkan luka. Apa aja yang dilakukan pada saat membersihkan, yaitu membersihkan dengan air steril, pakai nose spray, nose semprotan hidung, beli di apotek. Kemudian Anda bisa pakai salep untuk menambah lega nafas Anda. Anda bisa pakai semprotan yang mengandung anti pembengkakan. Jadi Anda bisa minta ke dokter Anda untuk diresepkan. Istirahat cukup harus 8 jam dan harus manage stres Anda, karena stres akan memicu denyut jantung Anda lebih cepat sehingga membuat aliran darah banyak ke hidung sehingga bengkak Anda lebih lama. Kemudian jangan terlalu banyak makan, suhu tubuh akan meningkat karena metabolisme akan terjadi, membuat pembuluh darah melebar sehingga bengkak akan lebih lama. Kemudian hindari makan yang pedas-pedas, pembuluh darah di wajah akan lebih melebar sehingga bengkak lebih lama. Kemudian batasi aktivitas Anda sampai kira-kira 2-3 minggu baru Anda bisa gym atau Anda bisa olahraga. Kemudian jangan lupa minum obat yang memang sudah disiapkan buat Anda, dan mungkin mengoleskan salep antibiotik di dalam hidung Anda. Dan hindari gula atau glukosa atau karbohidrat, kurang-kurangi buah yang manis-manis. Anda boleh mengkonsumsi lemon, kandungan vitamin C atau antioksidan, anti pembengkakan. Anda juga bisa mengkonsumsi sayur-sayuran yang hijau. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa masuk ke link tanya jawab yang ada di deskripsi. Boleh tanya apa saja, nanti saya akan langsung jawab.